Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yahya di Kebumen. Mas Yahya itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Sebenarnya yang mengalami itu bukan Mas Yahya langsung, melainkan hal ini berhubungan dengan adiknya. Itu namanya Dian. Nah, di tahun 2006, Mbak Dian itu ceritanya kuliah. Kuliah di Jogja sana dan ngekos tentu saja. Awal kuliah semuanya baik-baik aja, normal-normal aja. Tapi sekitar semester 4 atau tahun kedua, di situ udah mulai ada sesuatu yang aneh. Jadi awal keanehan tuh begini, waktu itu kan Mbak Dian memang sering pulang ya, entah sebulan, 2 bulan sekali gitu kan, naik motor itu sering pulang dari Jogja ke Kebumen sana. Nah ini belakangan, Mbak Dian itu udah sekitar 2 bulan, nggak pulang sama sekali. Akhirnya dari pihak keluarga pun datang ke kosan sana kan, buat nengokin. Saat ditengokin pun ya biasa aja, kondisinya tuh normal, nggak ada apapun. Mbak Dian pun ditanya, "Dian, kenapa kamu kok jarang pulang? Ini kamu udah 2 bulan nggak pernah pulang. Makanya ya tak samperin ke sini," kata keluarganya si Mas Yahya ya. Dan kata orang tua lebih tepatnya. Ya Mbak Dian cuman bilang, "Ya orang aku capek bu, pulang pergi, nggak tahu belakangan karena mungkin kuliahku mulai banyak kali ya. Makanya badanku itu ya begini, agak lumayan cukup capek. Jadi nggak sempet pulang pergi ke sana ke Kebumen." Oh, alasan yang masuk akal. Oh ya sudah kalau begitu, tak kirain ada apa gitu kan, ibu khawatir kamu sakit atau bagaimana di sini. "Enggak kok bu, aku baik-baik aja, cuman badanku capek," kata si Mbak Dian. Dan ya sudah, di sana pun kenal sama salah satu temannya Mbak Dian. Ini teman satu kampus, teman kos-kosan juga, posisinya itu di sebelah kamarnya Mbak Dian, itu namanya Mbak Sari. Nah, orang tuanya ya ngobrol-ngobrol sama Mbak Sari gitu ya, sebagai teman kosannya, dan Mbak Sari juga orangnya itu supel, enak lah buat diajak ngobrol, sopan juga. Nah, waktu itu Mas Yahya sendiri kan posisinya memang udah kerja, cuman kerjanya tuh di Kebumen sana. Mas Yahya dulu kuliah di Jogja, tapi udah lulus balik Kebumen, ya hidupnya di situ. Nah, ini orang tuanya ngobrol-ngobrol sama temannya si Mbak Dian, Mbak Sari itu, sampai akhirnya begini, mungkin ada kesempatan kali ya. Dan sebenarnya Mas Yahya waktu itu tuh modus. "Bu, mending gini aja bu, ini buat jaga-jaga," ngomong sama orang tuanya. "Buat jaga-jaga ya, buat kita tahu kondisinya Dian di sini tuh bagaimana." Itu kan Dian ada temannya Sari, dan sepertinya temannya itu dekat. "Mending mintain nomor teleponnya Sari bu, siapa tahu nanti ya kita bisa nanya-nanya, kita bisa mantau lewat Sari kan bu." Ibunya pun, "Iya juga bener ya." Dalam hatinya Mas Yahya itu sebenarnya modus, mau minta nomor teleponnya Mbak Sari doang gitu ya, tapi beneran dilakuin sama ibunya. "Dek Sari, kalau boleh ibu minta nomornya." "Oh iya bu, enggak apa-apa." Mbak Sari pun nggak nanyain buat apa gitu, enggak. "Oh iya bu, enggak apa-apa," ya mungkin udah paham, nanti buat mantau atau bagaimana. Nah ibu pun menjelaskan, "Iya soalnya kan ibu khawatir sama Dian, nanti ya ibu bisa nanya-nanya sama Mbak Sari ini kalau misalkan ada apa-apa gitu." "Oh iya bu, iya bu." Akhirnya dikasihlah nomor tadi, disuruh ibunya nggak megang handphone, disuruh nyimpennya di nomornya si Mas Yahya. Pinter, dapet juga nomornya Mbak Sari. Udah pulanglah mereka, balik lagi ke Kebumen sana. Ya nggak ada kepikiran apapun gitu ya. Oh, Dian itu cuman kecapean, jadi dia itu jarang pulang. Ya wis, ndak apa-apa. Justru pikirannya Mas Yahya, gimana caranya ya aku memulai suatu obrolan sama Sari gitu ya. Gimana caranya, aduh nggak ada momen. Gimana ya gitu, nanti aja lah, nanti aja gitu ya. Kayaknya nggak asik kalau misal aku baru dapat nomornya terus langsung menghubungi. Itu kayaknya nggak seru, nggak keren. Akhirnya sudah, ditunggulah sampai 1 minggu sebenarnya.
Sebenarnya sampai begini, Mas Yahya pun udah lupa keinginan itu untuk menghubungi Sari, untuk memulai obrolan gitu ya, itu tuh udah lupa. Cuman ya sering melihat profilnya atau apa kayak gitu. Diliatin cuman nomornya begitu doang. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Aku pengen ngubungin. Nantilah, nanti gitu. Ditahan-tahan sampai akhirnya tuh begini. Sekitar 2 minggu, justru ibunya yang mengingatkan, ya itu loh, coba tanyain temannya Dian, gimana kabarnya Dian gitu. Oh iya ya bu ya, ya udah bu nanti tak SMS gitu atau apa gitu. Akhirnya apa? Dihubungilah si Mbak Sari sama Mas Yahya. Ya nanya-nanyain Dian gimana atau apa, ya dijawab sama si Mbak Sari dan nggak panjang obrolan itu, intinya Mbak Dian itu baik-baik aja. Udah. Berselang hampir 1 bulan setelah kedatangan Mas Yahya dan keluarga ke Jogja sana, tiba-tiba ada telepon masuk dan itu malam hari sekitar jam 8:30. Telepon masuk kaget gitu kan, dari Sari, dari Dek Sari namanya gitu. Dari Dek Sari. Apa ya gitu ya, hari diangkat agak grogi gitu kan. Loh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yahya ya? Iya betul. Kenapa? Ini Mas Dian katanya. Dian kenapa? Aku udah tahu Mas, cuman Dian itu sikapnya belakangan itu aneh, kata si Mbak Sari. Ya diceritakan, tapi secara garis besar, karena tahun 2006 mungkin nelpon itu masih lumayan cukup mahal gitu ya. Akhirnya apa? Ya udah gitu aja Mas, sampean kapan ada waktu mending kesini ditengokin Diannya, kata si Mbak Sari. Oh ya udah, makasih ya Sari ya, makasih. Iya sudah, ngomong sama orang tuanya. Emang kenapa? Udah tahu Bu, kata Sari itu Dian itu aneh, katanya begitu kan. Ya udah, kita berangkat sekarang, kata si ibunya. Itu 8:30 malam. Mereka tuh mau berangkat ke Jogja sana. Akhirnya ya berangkatlah malam itu juga. Ubat. Sekitar jam 10 itu baru jalan dari Kebumen. Ya singkat cerita tengah malam lewat. Sampailah di Jogja sana. Langsung menuju ke kosannya si Mbak Dian tadi. Ya kosan udah sepi, udah ditutup. Tapi ada penjaga kosan di sana. Kebetulan kamarnya Mbak Dian itu agak masuk ke belakang sana ya. Lumayan cukup jauh dari gerbang. Ngetok-ngetok, dibuka sama si penjaga kosan. Iya Bu, ada apa gitu kan. Lihat ada satu mobil, satu keluarga. Ini Pak, saya mau nengokin anak saya, Dian namanya. Oh Dian, iya ya. Ibu orang tuanya ya gitu. Iya betul Pak, saya itu orang tuanya. Iya Bu, terima kasih udah nengokin, kata si bapak. Iya Pak, emang kenapa Pak? Nah ibu kan akhirnya nanya, nggak tahu Dian belakangan agak begitu Bu. Saya nggak tahu ngomongnya bagaimana, cuman ya aneh, sikapnya itu aneh. Dibilang begitu akhirnya sudah panik kan keluarga termasuk Mas Yahya juga. Waduh, gimana nih, ada apa dengan adekku? Sambil nengokin Sari udah tidur belum gitu ya. Ada ada kayak gitunya sedikit gitu ya, keinget sama Dek Sarinya si Mas Yahya. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu. Bawang yang muter-muter di sebelah saya ini bawang renyah, bawang premium tanpa campuran apapun. Ada berbagai ukuran, kecil, sedang, besar sama yang pots. Yang pots itu sama dengan yang ukuran sedang. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah memesan, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Baik, kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih atas support dan dukungannya, apapun itu bentuknya. Kita lanjut lagi cerita dari Mas Yahya tadi. Nah, datang ke situ, akhirnya diantar ke tempatnya, ke kamarnya Mbak Dian gitu ya. Tapi Mas Yahya ngomong, udah Pak, sampean istirahat lagi aja, nanti biar kami sendiri yang ke sana. Oh iya Pak, iya makasih Mas. Akhirnya sudah, yang jaga kosan pun ke sana, balik lagi ke tempatnya. Ini keluarga menuju ke kamarnya Mbak Dian. Nah di situ kamarnya Mbak Dian kondisinya itu sedikit terbuka, memang nggak tertutup rapat. Artinya, itu kamarnya masih terbuka ya, kata bapak kan. Iya Pak,
belum tidur kali Diannya gitu. Akhirnya mendekat ke sana. Saat lagi mendekat, mereka itu samar-samar dari luar itu mendengar Dian itu lagi ngobrol sama ndak tahu sama siapa, kayak orang lagi ngobrol lah. Dan dia itu begitu sambil ngobrol ya sambil ketawa-ketawa kayak bercanda-canda gitu. Sama siapa ya? Oh, sama Sari kali ya, sama Sari nemenin, pikirnya si Mas Yahya. Wah, beruntung banget gitu kalau misalnya ada Sari. Nanti aku mau bilang terima kasih ya. Terus nanti sambil ya ngobrol-ngobrol gitu kan. Semacam-macam lah, nanti bisa tambah kenal, pikirnya si Mas Yahya. Ke situ, sesampainya di depan kamarnya Mbak Dian, ya orang tua kan ngetok dulu kan, tek 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 tek. Iya, dijawab Mbak Diannya. Terus apa? Ibunya itu buka pintu. Ke sana, pintu yang memang nggak tertutup tadi. Begitu dibuka, kaget, loh Yan, kamu lagi ngobrol sama siapa? Ditanya sama ibu. Aku nggak ngobrol sama siapa-siapa, Bu. Lah, orang ibu tadi dengar kamu lagi ngomong, lagi ini, terus ya begitu. Mbak Dian itu nggak jawab apapun, dia tuh cuman terdiam, terpaku, melongo gitu ya. Melongo begitu aja. Yan, Dian, dibegituin sama ibunya. Jangan ngelamun, jangan melongo. Dan Mbak Dian tuh kayak orang kaget. Loh, ibu di sini, Bu. Itu kayak gitu. Jadi memang anehnya itu Mbak Dian itu suka kagetan katanya. Plus kalau malam itu suka ngomong sendiri. Makanya Sari itu laporan. Dan Sari itu udah sempet nemenin Mbak Dian di situ ya. Nah, lagi ditemenin, lagi ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba kepalanya dongak ke atas begini, mulutnya nganga, matanya itu melotot. Ini lagi posisi makan ya, sambil mereka beli nasi bungkus di luar, makan di kosan bareng Mbak Sari sama si Mbak Dian berdua di kamarnya si Mbak Dian tadi. Nah, tiba-tiba di tengah makan, itu posisinya yaitu tadi, ndongak, mulutnya nganga, matanya melotot ngelihat ke atas. Mbak Sari kan bingung. Yan, kamu kenapa? Kamu keselak, Yan? Kamu keselak atau gimana? Itu sampai dipukul-pukul punggungnya, itu cuma cuman kayak gitu doang, ngeluarin suaranya. Yan, jangan gitu dong, Yan, aku takut, Yan, aku takut, kata si Mbak Sari. Terus sudah normal lagi. Sar, kenapa Sar? Ditanya begitu sama dia. Yan, kamu tuh tadi aneh, kok kamu tadi begini, niruin kan si Mbak Sari. Mbak Diannya gitu lagi, ngangkat lagi, kayak gitu lagi ya. Mbak Sarinya takut tentu saja, akhirnya lapor sama Bapak kos. Pak, Dian aneh gitu kan. Nah, Mbak Sari lapor tadi, si Bapak kos kan coba nengokin. Nah, saat lagi nengokin, ya Mbak Diannya lagi makan waktu itu. Pak, Sar, ini kenapa nggak dihabisin makanan kamu sama Mbak Dian? Kayak seolah-olah nggak ada sesuatu yang terjadi. Kayak semuanya itu normal, biasa aja gitu. Mbak Sari pun bingung, tapi akhirnya Mbak Sari itu menceritakan ke Bapak kos, Pak, begini-begini. Dan Dian belakangan itu kayak agak malas kuliah, Pak, lebih sering di sini. Minta tolong ya, Pak, ya, maksudnya diawasin. Si Diannya Mbak Sari itu udah sempat ngomong kayak gitu. Sampai akhirnya malam itu, ya begitulah, menyeramkan gitu waktu itu di sana. Si Mas Yahya dan keluarga kan ya ngedatengin si kamarnya Mbak Dian tadi yang seperti kayak orang kebingungan. Nah, mendengar si Mbak Sari itu ternyata belum tidur. Pintunya dibuka, Mas Yahya seneng banget. Lah, ini anaknya gitu kan, kata si Mas Yahya. Sari gitu kan. Iya Mas, gimana Mas Diannya? Aku nggak tahu gitu. Emang gimana sih Sar? Ya ngobrol-ngobrol lah di situ. Akhirnya dapat cerita itu tadi. Nah, ini waktu makin berjalan dan itu kan emang udah hampir pagi ya. Si Mbak Sari pun akhirnya disuruh sama ini, ya udah Sari, kamu istirahat aja gitu kan. Besok kan barangkali kuliah atau apa. Terima kasih ya bantuan. Iya Mas, aku istirahat dulu. Padahal dalam hati nggak rela, aku tuh pengen kamu di sini aja, Dek Sari. Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Akhirnya disuruh istirahat.
Malam itu semuanya ngumpul di kamarnya Mbak Dian di sana. Mbak Dian pun ditanya-tanya, cuman begitu sikapnya itu agak sedikit beda ya. Tentu saja keluarga itu khawatir. Ini Dian kenapa sih ya? Kok bisa seperti ini? Ditanya-tanya ya jawabannya begitu. Akhirnya sudah, Mbak Dian pun disuruh istirahat. Udah Dian, sana kamu istirahat. Iya Pak, Bu. Akhirnya tidurlah. Ini bapak sama ibunya pun ngambil tempat umpel-umpelan di situ ya, termasuk si Mas Yahya juga, karena kamarnya juga nggak terlalu lebar. Nah, udah, yes pokoknya muat lah buat tidur. Lumayan sampai subuh, dapat sejam 2 jam itu lumayan. Akhirnya udah pada siap-siap tidur lah. Bapak sama ibu sepertinya udah tidur kecapean. Ini Mas Yahya dari tadi kan yang nyetir mobil. Mas Yahya juga sebenarnya udah ngantuk, udah pengen les gitu mau tidur, tapi namanya di tempat baru itu bayangannya, apalagi Mas Yahya itu deket tembok. Tembok itu perbatasan antara kamarnya Mbak Dian sama kamarnya Mbak Sari. Yang kebayang itu ya, wah aku berdekatan sama Sari, pikirannya tuh begitu. Tapi diem aja di sana, belum tertidur, malah kepikirannya itu Sari, tiba-tiba pikirannya itu diganggu dengan satu suara. Suara Mbak Dian itu nembang atau kayak mirip-mirip, ya pokoknya lagi menyanyikan lagu-lagu Jawa seperti itu yang Mas Yahya sendiri nggak ngerti artinya. Kalau dari nadanya, cara bernyanyinya itu tuh ya kayak lagu-lagu Jawa, kayak lagu-lagu yang dinyanyiin sinden semacam itu. Posisinya Mbak Dian itu lagi tidur memang, dia tuh ngadepnya ke sana ke tembok yang satunya. Mas Yahya di deket tembok yang satunya, di tengah-tengah itu bapak sama ibu. Nyanyi begitu. Mas Yahya diem aja. Nah, ibu ternyata gerusak kerasa. Ya, Dian nyanyi ya gitu. Iya bu. Dan Mbak Dian itu bangun. Kan itu lampu digelapin ya, nggak terang-terang banget pakai lampu tidur. Mbak Dian itu bangun dari kasurnya miring begini. Mas Yahya cuman mantau aja dari tempat tidur. Udahlah biarin aja, nggak mau negur. Ibu juga sama. Bapak itu masih tidur gitu, posisinya tuh terlentang lihat ke atas, pas di sampingnya Mbak Dian. Nah Mbak Dian bangun, dia tuh apa? Tiba-tiba duduk ya sambil nyanyi-nyanyi begitu, kepalanya digoyang-goyangin, dilenggak-lenggokin, terus apa? Tiba-tiba Mbak Dian itu berdiri, nempelin badannya ke tembok begini. Ini tembok tuh kayak dielus-elus gitu ya, sambil dia itu nyanyi. Si bapak masih tidur, ibu sama Mas Yahya tentu saja ya khawatir gitu kan. Ya Dian kenapa ya kok begitu ya? Aku juga ndak tahu bu. Aku juga ndak tahu ya mau melakukan apa juga bingung. Akhirnya mereka itu diem aja dan begitu kata si Mas Yahya itu aneh. Ini bisa jadi aku salah lihat, ibu salah lihat atau bagaimana ya? Yang mereka saksikan malam itu. Mbak Dian kan dari tadi kan ngelus-ngelus tembok ya. Dan badannya tuh keangkat begini, kakinya tuh ngambang. Kayak katak yang nempel di tembok, katanya tuh begitu. Cuman tangannya tuh begini. Kakinya juga bergerak-gerak seperti itu ngambang. Bikin heran semuanya, bikin takut semuanya. Mas Yahya, ibunya, ya gitu kan. Akhirnya apa? Ibu pun karena nggak kuat ya, akhirnya bersuara. Dian, kamu lagi apa? Yan, kamu lagi apa? Mbak Dian pun ketawa di situ, ketawa cekikikan. Yan, jangan begitu, kata ibu. Yan, jangan begitu, ibu takut kok kamu begitu nempel di tembok. Terus kok bisa ke atas kayak gitu, kata si ibunya. Yan, jangan begitu, ibu takut. Ini ketawa lagi, sampai ibu ngomong begini. Ya siapapun yang ada sama badannya Dian tolong keluar. Kasihan anak saya, ngikik lagi di sana. Nah, di situ bapak bangun. Bu, nengok ke arah Dian. Dian ngapain bu nanya begitu? Ibunya kesel atau bagaimana gitu ya? Itu nggak dijawab sama ibu. Yan turun, ya no. Astagfirullahaladzim, bapak itu baru nyadar. Yan kamu lagi ngapain? Kata bapak. Yan kamu lagi ngapain? Itu ketawa-ketawa aja si Mbak Dian sampai akhirnya tiba-tiba nempel di temboknya itu kan lumayan tinggi ya.
nempel di temboknya tuh lepas brek dan jatuh begitu aja ke kasur lantai, bruk gitu kan, kenceng. Dan mungkin kamar sebelah itu juga denger kali getarannya, setidaknya itu ya kayak gadis remaja yang menjatuhkan diri gitu ya, buk ke atas kasur. Itu kan kasurnya itu kasur lantai, pasti kerasa lah getarannya. Nah di situ udah setelah Mbak Dian jatuh, itu udah Mbak Dian tuh tidur lagi, kayak nggak terjadi apapun. Akhirnya bapak sama ibu sama Mas Yahya pun nggak berani mengganggu lah, udah biarin aja dia tertidur gitu kan. Akhirnya apa, alhamdulillah sampai pagi Mbak Dian pun bisa tidur. Nah disitulah pagi-pagi bangun, Mbak Dian itu rencananya mau kuliah waktu itu, tapi dilarang sama Ibu Dian jangan kuliah dulu. Loh Bu, kenapa Bu? Pokoknya jangan, pagi itu normal ya, Mbak Dian itu normal. Mbak Sari pun akhirnya keluar dari kamar udah cantik, udah wangi gitu kan. Mas Yahyanya belum mandi, belum apa itu keluar, Sari, Mas Diannya berangkat kuliah, ndak nanya gitu kan si Mbak Sarinya. Dian kayaknya ndak berangkat dulu, kata si Mas Yahya. Oh ndak berangkat, ya udah akhirnya itu kan Mbak Dian pun keluar, Sar, aku izin dulu ya Sari, aku nitip absen, katanya gitu. Ya tenang aja, kata si Mbak Sari, tenang aja. Ya sudah, si Mas Yahya berangkatnya sendirian, Sari. Iya Mas, sendirian, mau tak anterin atau nanya begitu si Mas Yahya. Oh enggak usah Mas, katanya, nanti ngerepotin. Oh ya sudah, Mas Yahya cuma basa-basi doang, lagian dia juga belum mandi, kalau ngomong belum sikat gigi atau apa. Kalau ngomong naik motor bos, ininya kan ke belakang, nanti takutnya malah baunya ndak enak, minus nilainya. Akhirnya sudah cuman basa-basi doang, si Mbak Sari pun berangkat kuliah. Nah di situ Mbak Dian pun diajak ngobrol sama orang tua Dian, apa yang sebenarnya terjadi. Aku juga ndak tahu Bu, aku ndak tahu Pak. Emang apa yang terjadi sih Pak sebenarnya? Aku sebenarnya udah dengar dari Sari sih, Sari pernah cerita, katanya aku begini, cuman aku nggak ngerasain apa-apa Pak. Yang aku rasain itu cuman badanku capek, udah cuman begitu doang, kata si Mbak Dian. Oh, Bapak juga bingung ya, Yan ya, apa yang terjadi. Cuman, Bu ceritain Bu, akhirnya ibunya juga yang cerita. Apa yang dialami menurut Sari, terus apa yang mereka lihat gitu ya, itu diceritakan semua ke Mbak Dian. Ya Mbak Diannya nggak percaya, masa sih Bu aku bisa kayak gitu, dipraktekin gitu pagi-pagi. Ya udah bisa Bu, susah Bu. Ya itu yang kami lihat semalam. Yahya, iya kata si Mas Yahya itu begitu. Mas Yahya kan juga melihat, juga menyaksikan itu. Emang kenapa gitu kan, kamu coba cerita deh, cerita sejujur-jujurnya. Aku ya bingung Pak gitu kan. Enggak, begini ibunya, kamu coba pikirkan, apakah ada sesuatu yang enggak biasa yang belakangan itu kamu alami? Kamu kan ngeluh capek itu kan udah sekitar 1 bulan ya, sebulan lebih lah yang lalu. Iya, nah itu di kurun waktu sebelum 1 bulan yang kemarin, apakah kamu pernah mengalami sesuatu atau bagaimana? Mbak Dian pun, Aku udah tahu sih, tapi kalau mengalami sesuatu sepertinya iya, kata Mbak Dian. Jadi waktu itu aku pulang malam sekitar jam 11. Aku habis ngerjain tugas di kosan teman, setengah 11 lah kata si Mbak Dian ya. Dan waktu itu aku sama Sari berdua, aku yang nyetir, Sari yang bonceng. Nah tepat udah deket kosan sini, aku ngelihat sesuatu, kata Mbak Dian. Tapi aku yakin aneh gitu kan, ini orang atau bukan. Jadi awalnya aku mikir orang, tak pikir itu loh Pak Bu, orang yang suka ngamen-ngamen di pinggir jalan. Itu kan kadang mereka kreasinya tuh aneh-aneh ya, kreasinya tuh unik-unik maksudnya. Ada yang jadi badut, ada yang jadi boneka kepala besar kayak boneka Mampang, ada yang pakai manusia silver atau apapun itu, ada yang pura-pura pincang, macem-macem di situ kan Bu aktingnya. Nah ini aku tuh mikirnya kayak
Orang itu pakaiannya itu kayak wayang, katanya begitu. Kayak di film-film ketoprak dulu, Bu. Film-film dulu, itu ya film-film kerajaan, Bu. Itu kayak, apa namanya, pas di film lampir atau apa. Nah, film-film kayak gitu, Bu. Aku ngelihat seorang pria itu memakai baju seperti itu. Ya, atasnya nggak pakai baju, terus bawahnya tuh pakai yang kain-kain begitu. Ada kayak hiasan-hiasan, nggak tahu itu apa, pakai mahkota semacam itu, Bu. Kayak yang di film-film, kata si Mbak Dian. Aku pun ngomong sama Sari, Sar, itu siapa, Sar, gitu. Sari nggak ngelihat sama sekali. Mana Yan? Itu di depan tuh, itu ini udah menjelang kos-kosan ya, dan dia itu di sana, sebelah sananya kosan. Itu Sar, aku nggak ngeliat apa-apa ya. Nah, jangan bikin aku takut, kata si Mbak Sarinya. Terus udah makin deket, Mbak Dian itu ngeliat ke arah si pria tersebut. Pria itu ganteng, kata si Mbak Dian, itu pria ganteng, bersih, ya masih muda, kata si Mbak Dian, dan dia itu senyum, kata Mbak Dian, dia itu senyum ke aku. Ya udah, tak beginiin, tak jawab, senyum lagi. Terus udah si Mbak Sarinya, apa sih Yan, kamu ngapain sih Yan? Masuk kan mereka ke kos-kosan, naruh motor. Sari itu ke sana, masuk ke kamar. Aku duluan jalan ya si Sari, aku tuh nutup gerbang dulu. Nah, waktu nutup gerbang, si pria itu tepat berdiri di depan gerbang kos-kosan, cuman di sebelah sana jalan, di seberang jalan. Ya aku kan ngelongok, kan ada lubang di situ ya. Aku ngelongok begitu, si pria itu tuh masih ngelihat ke sini, ngeliatin aku, dan ya dia senyum, aku pun balik senyum gitu ya. Meskipun ada perasaan takut, udah tak kunci aja, krek-krek. Akhirnya sudah. Bapak kos juga ngecek, Dian baru pulang. Iya Pak, mohon maaf Pak, malam banget, enggak apa-apa. Mbak Dian pun masuk ke sana. Sebelumnya itu udah izin sama Pak kosan, Pak kemungkinan aku pulang malam. Iya. Akhirnya sudah, pulanglah ke rumah. Nah, pulanglah ke kosan, ke kamarnya. Sari pun masuk kamar, ya aku tidur duluan ya. Iya. Mbak Dian pun masuk ke kamar. Ya udah, semenjak itu aku nggak merasakan apa-apa, kata si Mbak Dian. Aku ngerasa capek begitu aja, kata dia. Ya aku nggak ngerti kalau ternyata ada kejadian-kejadian semacam itu. Ya menurut kamu gimana ya? Mas Yahya ditanya begitu itu blank sebenarnya. Soalnya apa? Saat cerita tadi ada Sarinya, pikirannya Mas Yahya itu justru larinya ke Sari, nggak mikirin Dian atau apa, mikirannya tuh Sari. Gimana Pak? Gimana Bu? Itu ceritanya Dian, ya membayangkan kan tadi, tapi membayanginnya tuh Sarinya. Begini. Aku nggak tahu ya, Pak Bu. Jangan-jangan itu setan kalian gitu. Aku juga berpikir seperti itu, kata Mbak Dian. Mungkin itu setan, mungkin siapapun itulah. Bangsa-bangsa segitu yang mungkin lagi apesnya ya. Malam itu Sari nggak ngeliat, aku ngeliat. Dan aku nggak tahu setelah itu apa yang terjadi. Mas Yahya pun berpikir keras, nyari kemungkinan gitu ya, dan dia tuh ketemu kemungkinan seperti ini. Yan, bisa jadi kenapa kamu disenyumin sama laki-laki tersebut itu karena ada seseorang atau ada satu sosok yang dari sebangsa dia tentu saja, yang mungkin nempel di badan kamu, kata si Mas Yahya-nya. Masa sih ya begitu Ibu kan gitu. Ya aku nggak tahu Bu, ini kan baru kemungkinan. Ya mungkin nggak, kata Ibu ya. Mungkin nggak kalau si laki-laki itu suka sama Sari, suka sama Dian. Ya mungkin aja, kata si Mas Yahya, mungkin seperti itu, atau mungkin itu tadi di badannya Dian ada sesuatu yang nempel. Kenapa? Karena ya sikap-sikapnya itu Dian kan belakangan aneh, dan dia itu merasa capek. Ya kalau cuman sekedar disukain aja kayaknya nggak seperti itu juga Bu. Ini kayak mungkin ada yang masuk, mungkin ada yang merasuk ke badannya Dian, makanya dia tuh ya suka nggak nyadar. Kan katanya orang kalau kerasukan itu suka nggak nyadar, suka nggak ingat gitu ya. Barangkali seperti itu, Dian itu kerasukan kali Bu, yang Mbak Dian. Bisa jadi Mas, katanya, bisa jadi. Soalnya
Aku itu sering mimpi. Kamu mimpi apa? Ya mimpiku mimpi ringan, aku nggak ngapa-ngapain gitu ya. Cuman ya itu aja, kata si Mbak Dian. Kamu mimpi apa, Yan? Aku mimpi melihat seorang perempuan, kata si Mbak Dian. Loh, kenapa nggak diceritain dari tadi? Ya orang aku lupa, orang aku cuman mimpi perempuan kayak gimana. Ada perempuan cantik, cuman ya model-modelnya kayak itu. Kayak yang aku lihat pas malam itu. Model-model kayak di film-film kerajaan. Itu cantik, kata si Mbak Dian. Dan ya aku cuman ngelihat itu doang, dan itu udah beberapa kali, udah banyak. Cuman ngelihat, sudah dia entah lewat, dia entah papasan sama aku gitu ya. Ya cuman sebatas itu. Jadi nggak ada interaksi kita ngobrol atau apa, kata Mbak Dian. Itu mimpiku seperti itu. Dari sana pun ya sudah, gimana ya cara cari solusinya. Kita udah tahu seperti ini kan. Dan Mbak Dian itu akhirnya apa, Bu? Aku ini mau nunjukin sesuatu, kata Mbak Dian. Apa, Yan? Nah, akhirnya apa? Mbak Dian tuh buka pundak di sini. Di pundaknya Mbak Dian itu ada semacam bisul, tapi lebih tepatnya bukan bisul. Kalau bisul itu kan biasanya tengah-tengahnya itu menos-menos ya, merah kemerahan gitu, kayak ada luka, ada nanah di dalamnya. Itu tuh enggak, kayak melembung begitu aja, kayak daging tumbuh gitu ya. Itu melembung, kayak ada sesuatu di bawah kulit di situ. Ini di sini, di pundak. Aku keluar ini, Bu. Duh, itu udah dari kapan, Yan? Sebulan yang lalu, kata Mbak Dian. Sakit enggak? Enggak sakit sih, Bu. Kenapa kamu enggak bilang? Kalau bilang kan bisa diperiksa ke dokter. Aku sebenarnya pengen bilang, cuman aku ya bingung, Bu. Lo bingung kenapa? Ini di pundak, Bu. Nanti bisa pindah ke perut, kata dia. Nanti pindah kemana lagi? Pernah di sini, Bu. Di jidatnya gitu ya. Itu pernah sekali. Jadi ini tuh bergerak terus, Bu. Hah? Kok bisa bergerak terus? Ya udah, kita ke dokter, kata si ibu. Diperiksain aja. Bu, kayaknya ndak usah, kata Mbak Dian. Kayaknya ndak usah. Aku yakin ini berhubungan dengan semuanya, dengan semua apa yang terjadi, dengan semua apa yang aku alami gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Dan terus gimana ya, Yan ya? Kita nyari orang pinter. Kamu ya kalau memang bener ini seperti itu, kamu nyari orang. Kamu kan pernah hidup di Jogja, katanya. Iya, Bu, pernah hidup di Jogja. Kamu udah ada kenalan gitu ya, orang yang ngerti. Ya dulu sih ada, Bu, temanku, Bu. Cuman aku udah percaya kalau dia tuh pinter atau bagaimana. Terus lagian ya udah nggak tahu di mana. Aku nggak pernah main-main yang seperti itu. Sampai akhirnya bingung mau ngomong sama bapak kos. Ya nggak enak gitu kan. Dan akhirnya apa? Si Mas Yahya itu coba ngobrol SMS gitu ya ke si Mbak Sari, menceritakan secara garis besar apa yang dialami oleh Dian. Nah, di situ Mbak Sari ada solusi, Mas. Ini bukannya gimana-gimana, cuman kebetulan bapakku yo pinter, Mas, katanya, ngerti begitu-begituan. Gimana, Mas, mau tak ceritain ke bapakku atau bagaimana? Sebenarnya aku udah cerita sih, Mas, katanya ke si bapak. Akhirnya si Mas Yahya, ya sudah, ndak apa-apa wis lah. Dalam hatinya Mas Yahya, sekalian aku kenalan sama calon mertua, pikirnya begitu. Ya sudah, Mbak Sari pun akhirnya terlibat di situ dan menghubungi bapaknya. Mbak Sari sendiri itu orang Pati, dan hari itu juga bapaknya Mbak Sari itu dari Pati berangkat ke sana, ya sampai ke Jogja, karena itu udah siang ya. Sampai ke Jogja itu udah malam, tapi belum malam banget, sekitar jam 7. Nah, begitu jam 7, ya ketemu sama si Mas Yahya gitu. Oh, ini calon mertuaku gitu, dalam hati itu begitu. Ya Mbak Sarinya ya malu-malu gimana gitu, Mas Yahya juga jaga sikap tentu saja gitu ya. Sepertinya Mbak Sari itu udah ngerasa kalau Mas Yahya itu suka gitu kan. Akhirnya sudah, di situ bapaknya Mbak Sari dipertemukan dengan Dian. Begitu melihat, oh iya ya sudah, dijelaskan sama bapaknya si Mbak Sari. Ternyata memang apa yang diomongin sebelumnya mengenai Dian dirasuki, ditempelin atau apa, itu benar. Dan kejadiannya itu malam itu juga saat Mbak
Dian sama Mbak Sari itu lewat ya pas pulang malam itu. Mbak Sari sendiri itu udah ada ininya, katanya udah ada ya pagernya atau apalah, kata si bapaknya Mbak Sari. Sementara si Mbak Dian itu kan polosan, akhirnya nempel di badannya dan ngikut di situ. Makanya itu tadi yang laki-laki itu sebenarnya bukan senyum ke Dian, tapi senyum ke satu sosok yang nempel di badannya Dian. Terus niki pripun Pak, ini bagaimana Pak? Ya wis tak coba, tak komunikasi, kata si bapak itu. Aduh, dilakuin pengerjaan itu ya karena Mbak Dian ini ya apa namanya, kan ditemenin akhirnya sama Mbak Sari, sama bapaknya Mbak Sari, sama bapaknya Mbak Dian juga di sana. Si Mas Yahya sama ibunya itu di luar. Ya, ada komunikasi-komunikasi seperti itu. Mbak Dian pun cuman merem, ditanya sama bapaknya Mbak Sari, jawab. Ya jawab seperti apa yang ditanyakan. Dan bapaknya Mbak Sari pun akhirnya meminta untuk pergi, jangan nempel di badan ini, kasihan gitu. Dan si itu ternyata baik, kata si Mbak Sari ya. Itu nggak minta syarat, nggak minta apa. Iya, aku mau pergi sekarang, katanya. Akhirnya pergi, keluar ya. Dari situ Mbak Dian itu boleh dibilang sembuh. Cuman kan malam itu belum yakin ya ini udah sembuh atau belum. Mereka malam itu pun begadang, boleh dibilang ngobrol-ngobrol. Mbak Sari pun ngobrol sama Mas Yahya, ya sama Dian juga. Waktu itu orang tuanya Mbak Sari, bapaknya tidur istirahat di kamar, bapak ibunya Mbak Dian pun tidur di kamar. Nah ini mereka bertiga itu duduk di teras di sana, ngobrol-ngobrol. Disitulah Mas Yahya itu mulai deket sama Sari, dan kesana-kesananya, alhamdulillah, namanya jodoh gitu ya, ketemunya di situ. Sampai sekarang Mbak Sari itu ya jadi istrinya si Mas Yahya. Ya ceritanya segitu aja. Terima kasih banyak Mas Yahya atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu terima kasih ya. Kawan-kawan yang sudah, oh ya kawan-kawan ini ya, lupa menyebutkan. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja tak lupa terima kasih. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor, nggak kalah seru gitu ya. Cerita-cerita lama ada di sana juga, terima kasih banyak atas dukungannya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.